Assalamualaikum teman-teman. Untuk video kali ini saya akan membuatkan tutorial. Ini banyak yang tanya teman-teman. Jadi banyak yang kesulitan menangani kendala power yang kerusakannya itu suaranya serak teman-teman. Jadi power class TD kalau digeber suaranya serak katanya. Jadi banyak pertanyaan yang muncul, makanya ini akan saya bahas secara detail. Jadi untuk kerusakan suara serak di power class TD itu banyak faktor teman-teman. Jadi banyak penyebab. Kadang kerusakan sama suara serak, cuman bisa kendalanya berbeda-beda. Jadi seperti apa untuk langkah-langkah yang harus diketahui kalau teman-teman mengalami kendala servis power kelas TD dengan suara serak. Nah, di sini saya ada kit power TD, ini pabrikan Cina. Saya akan coba praktekkan dengan kit ini. Jadi di sini saya menggunakan trafo 20 ampere. Ini saya kasih tegangan 47 volt. Ini akan saya coba dulu di bagian kelas AB-nya. Jadi kalau dapat servisan kendala suara serak harus dipastikan dulu di bagian AB-nya dulu teman-teman. Kalau bagian kelas AB-nya normal, sudah normal, baru langkah selanjutnya cek di bagian trackingnya. Jadi bisa jadi bisa kerusakan di bagian AB-nya, bisa juga di bagian trackingnya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya mari kita tes dulu di bagian kelas AB-nya. Dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe atau barusan menemukan channel saya ini, apabila video-video saya bermanfaat bagi teman-teman, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih bersemangat lagi membuatkan konten-konten seputaran amplifier, mau apa, perakitan amplifier ataupun servis, nanti bisa saya share di channel saya. Oke, langsung saja teman-teman. Oke teman-teman, ini saya akan mencoba untuk kelas AB-nya dulu untuk memastikan suara serak itu dari kelas AB-nya atau dari bagian trackingnya. Jadi untuk menghidupkan kelas AB-nya, jumper dulu kaki kolektor transistor final, jumper ke PSU utama. Saya solder di sini saja. Ini langsung ke sini. Terus untuk yang sebelahnya sama, jumper kaki kolektor transistor final langsung ke PSU utama. Videonya agak panjang teman-teman, biar teman-teman paham. Jadi jangan di skip ya teman-teman ya, agar bisa paham teman-teman. Karena untuk penyakit power class TD sering sekali, penyakit suara serak itu sering.
Oke, saya colokkan PSU nya. Nah, ini PSU sudah saya colok. Ini saya tes menggunakan VCC 62 volt DC. Jadi untuk mencoba kelas AB nya pakai VCC kecil aja teman-teman, karena hanya untuk memastikan kelas AB nya sudah normal atau belum. Akan saya coba kasih musik. Nah, jadi di bagian kelas AB nya normal ini teman-teman, normal ya teman-teman ya, suaranya ya nggak serak ya. Ini bagian kelas AB nya normal. Caranya seperti tadi. Untuk pengetesan kelas AB nya, ini kabel ini dijumper ke sini, terus bagian min sama dari pin kaki kolektor final masuk ke PSU utama, jumper pakai kabel. Dan untuk selanjutnya akan coba tes pakai tracking, apakah suaranya langsung normal atau serak. Jadi akan saya pasang MOSFET. Oh ya, tadi lupa teman-teman. Jadi kalau untuk pengetesan bagian kelas AB nya, untuk bagian MOSFET-nya ini nggak usah dipasang teman-teman. Di MOSFET di bagian tracking ini jangan dipasang. Kalau dioda ini dipasang nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Yang penting untuk MOSFET-nya nggak usah dipasang, nggak apa-apa teman-teman. Selanjutnya akan saya pasangkan MOSFET untuk trackingnya. Jangan lupa kabel yang kita jumper tadi dilepas dulu. Nah, setelah kabel dilepas, pasang MOSFET-nya. Saya pasang di atas saja. Ini di bagian rel negatifnya. Dan ini untuk MOSFET di bagian rel positif, sama saya pasang dari atas. Video ini nggak saya skip teman-teman, biar teman-teman tahu, terus nanti biar paham apa-apa yang saya kerjakan kalau mendapatkan power class TD dengan keluhan suara serak. Di MOSFET ini saya pasang satu-satu teman-teman. Di bagian negatif satu, tuh rel positifnya juga
hanya satu. Terus jangan lupa teman-teman, untuk pengetesan di bagian tracking, voltase harus kita naikkan. Ini saya menggunakan trafo 20 ampere, akan saya naikkan ke 56 VAC teman-teman. Tadi kan untuk pengetesan kelas AB nya hanya saya pasang di 47 volt VAC, saya naikkan ke 56 VAC ini teman-teman. Saya solder dulu di trafonya. Oke, udah selesai. Lalu saya colokkan PSU nya untuk melihat tegangan standby nya. Untuk tegangan standby di rel positifnya terbaca 6,1 volt, dan untuk rel negatifnya terbaca 6,6 volt. Akan saya tes apakah suaranya serak, apakah normal atau serak. Ternyata serak teman-teman. Nah, ini dikasih input harusnya naik, ini malah turun. Nah, ini kendalanya yang menjadi power itu suaranya serak ya, ini teman-teman. Jadi harusnya digeber itu voltasenya naik, ini malah justru turun. Nah, perhatikan. Nah, di rel positifnya terbaca 3 volt teman-teman. Untuk di rel negatifnya normal, dia dikasih input naik normal ini di rel negatifnya, dan ini di rel positifnya ini yang bermasalah teman-teman. Nah, serak ya teman-teman ya suaranya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini pasti MOSFET-nya ini panas, ini karena dia gagal start teman-teman. Nah, untuk rel negatifnya normal, ini nggak panas ini. Nah, yang di rel positifnya ini yang panas. Nah, untuk penyakit seperti ini biasanya begini teman-teman. Jadi teman-teman itu dapat servisan, transistor finalnya jebol, terus MOSFET di bagian trackingnya ada yang jebol. Cuman teman-teman paling hanya diganti sebagian yang rusak itu, jadi yang masih hidup dipasang kembali. Jadi ya seperti itu. Kebanyakan teman-teman kalau MOSFET-nya nggak diganti baru semua. Jadi sebenarnya bukan masalah rangkaian di PWM-nya yang belum normal atau apa, ya sebenarnya ya dari MOSFET-nya itu yang sudah nggak normal. Begitu teman-teman. Jadi akan saya buktikan ya teman-teman. Ini kan pakai MOSFET ini ya teman-teman ya. Ini nggak saya skip biar teman-teman tahu. Jadi akan saya ganti, akan saya buktikan. Coba saya ganti MOSFET-nya saja teman-teman. Untuk rangkaian lainnya nggak saya otak-atik. Ini akan saya ganti MOSFET-nya saja. Ini ya. Oke, langsung saya copot MOSFET ini. Kalau di bagian min tadi kan normal ya teman-teman ya. Ini saya ganti di bagian positif saja. Nah, sudah terpasang. Saya tes kembali. Saya colokkan power supply-nya. Nah, ini dengan
penggantian MOSFET saja. Ini tadi kan cuma terbaca 6,1 volt ya teman-teman ya di rel positifnya. Ini terbaca 7,9. Nah, ini 8 volt. Ini hanya mengganti MOSFET saja teman-teman. Untuk bagian rel negatifnya masih tetap sama 6,2. Nah, sekarang saya coba kasih input musik, apakah suaranya sudah normal. Nah, sekarang terbukti tuh teman-teman. Ini di bagian PWM-nya enggak saya otak-atik sama sekali, cuma pergantian MOSFET saja teman-teman. Jadi kendalanya yaitu teman-teman, yang teman-teman sekarang bingung yaitu dapat servisan. Misalnya MOSFET itu kan rata-rata kalau power TD di rel negatifnya 3 biji, terus di rel positifnya 3 biji. Nah, misalnya cuman satu yang jebol di bagian positifnya, di rel negatifnya juga satu. Paling teman-teman pergantiannya cuman satu-satu ini yang rusak saja. Nah, yang dua ini yang masih hidup dipasang lagi. Nah, ini penyakitnya teman-teman. Jadi MOSFET itu sudah nggak normal teman-teman. Kalau dipaksa dipasang ya malah bikin pusing begitu teman-teman. Jadi terus gimana mas kalau misalnya MOSFET yang lama itu kita manfaatin kembali, kalau beli kan mahal. Nah, solusinya begini teman-teman, itu ada solusinya. Jadi teman-teman, jadi core ini ya teman, ini core ini yang di bagian rel negatif kita lilit seperti ini. Nah, sebentar saya tunjukkan. Jadi kalau misalnya ini dicor seperti ini dibor saja teman-teman. Teman-teman lilit kawat 3 lilit sama seperti yang bawaan. Nah, ini ya teman-teman. Ini kan yang bawaan ini teman-teman. Yang bawaan ini 1 2 3 lilit ya. Nah, ini yang lilitan yang baru teman-teman, yang saya lilit 1 2 3 sama 3 lilit. Nah, untuk pemasangannya gimana? Oke, saya buktikan dulu ya teman-teman ya. Ini saya akan memasang MOSFET yang tadi. Nah, ini ya teman-teman, ini MOSFET yang tadi ya, yang suaranya serak ya teman-teman ya. Kan saya buktikan. Nah, ini MOSFET ini saya copot. Ini MOSFET yang suaranya normal. Jadi jangan di skip teman-teman, biar paham teman-teman. Ini video ini juga enggak saya skip, nanti takutnya ada yang komen itu dimanipulasi atau gimana. Jadi ini pembuktian ya teman-teman ya, ini fakta real, ini enggak ada edit-edit. Nah, ini sudah saya pasang. Saya tes kembali sebelum saya rubah menggunakan lilitan tadi. Ini saya ukur tegangan standby-nya dulu. Nah, kembali seperti semula, tegangan
standby-nya 6,1 volt. Coba kasih input, apakah suaranya masih serak? Nah, masih serak ya teman-teman ya. Jadi kembali seperti awal tadi ya teman-teman. Nah, ini suaranya serak tuh teman-teman. Nah, seperti ini. Suaranya serak, dinaikkan volumenya bukannya trackingnya naik, malah justru turun. Ini pasti panas MOSFET-nya teman-teman, karena gagal setar. Saya pegang MOSFET-nya. Nah, panas teman-teman. Kalau dial negatifnya normal. Oke, akan saya praktekkan. Jadi ini sudah saya robah seperti ini, sudah saya tambah lilitan. Ini sudah saya bor, sudah saya lilit. Ini sudah saya kasih elko sama dioda 2 biji, dioda BV26 sama elko 50 volt 47 mikro. Nah, ini saya solder rangkaian. Nanti saya jelaskan, saya dekatkan kameranya biar teman-teman paham cara pemasangannya. Ini saya buktikan dulu. Nah, ini setelah saya solder rangkaian yang tadi ya teman-teman ya, yang lilitan ini, core ini yang dililit tadi, kasih elko dioda. Nah, sekarang saya buktikan apakah bisa normal dengan menambah rangkaian seperti itu. MOSFET yang lama apa bisa digunakan, kita buktikan. Nah, ini untuk tegangan standby-nya terbaca 6,1 volt. Lalu saya coba buka inputnya. Nah, sekarang sudah bisa setar teman-teman, sudah bisa normal. Ini karena masih menggunakan voltase kecil, jadi saat awal kita buka volumenya dia agak serak, tapi cuma sebentar. Itu cuma membuka apa ya, di bagian PWM-nya. Jadi setelah inputnya terbuka ya udah normal, karena input dari trafonya cuman memakai berapa ya teman-teman, nah 74 volt VDC. Jadi kalau di atas 100 ya langsung normal, dibuka volumenya langsung normal. Nah, tracking sudah normal kembali teman-teman. Jadi ini memakai MOSFET yang bekas tadi, yang tadinya sudah nggak bisa terpakai karena kendalanya suaranya serak, jadi trackingnya nggak bisa bekerja menggunakan MOSFET yang bekas atau yang lama. Ya, itu hanya menambahkan lilitan di core bagian min ya teman-teman. Jangan salah teman-teman, di bagian min. Jadi kalau yang sini kan ini plus, ini di bagian rel negatifnya yang dililit tadi. Jadi seperti apa akan saya dekatkan sebentar teman-teman. Jadi pemasangannya seperti ini teman-teman. Ini kan tadi ujung kabel yang kita lilit ya. Ini masuk ke kaki min elko. Sebentar teman-teman. Nah, yang ujung sini ini dapat min elko, lalu plus elko ini
plus elko ini masuk ke dioda BYV26. Jadi seperti ini pemasangannya. Nah, ini di jumper, ini min, terus ini sebelah ini plus ya, sebelah sini min, terus ujung sini dioda ini masuk ke plusnya sini, terus min dioda yang sebelah sini masuk ke dioda min ini. Nah, pokoknya ngikut dioda yang aslinya itu teman-teman, susunannya sama, cuman dia di ini tambah elko, dapat lilitan dari core rel negatif tadi ya. Nah, ini terus ujung lilitan yang satunya ini dapatnya di sini teman-teman, di kaki pipa pinggir MOSFET ini ya teman-teman ya, sebelah sini. Nah, dapatnya di sini. Ini masuk yang ke lilitan core ini ya teman-teman ya, bagian negatif tadi ya. Nah, ujungnya yang satunya dapat di sini, yang satunya tadi yang masuk ke elko ini, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa memahami lah, lilitan ini dapat min elko, plus elko dapat dioda. Ngikutin saja ini teman-teman, dioda yang aslinya yang di bawah ini teman-teman. Nah, seperti ini, ikutin saja solder ini, cuma nanti yang ujung dioda itu kan digabung jadi satu, yang masuk ke elko sini, lalu elko-nya masuk ke lilitan. Nah, ujung lilitannya satunya dapat di kaki MOSFET yang paling pinggir ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Mungkin penjelasannya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau nanti belum paham bisa tanyakan di kolom komentar teman-teman, atau langsung chat ke WA saya. Nomornya ada nanti. Kalau misalnya teman-teman cari nomor saya nggak dapat, nanti langsung komen saja di kolom komentar, pasti saya jawab teman-teman. Demikian video kali ini, sudah terlalu panjang durasinya. Jadi saya ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.